Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andara Mulawiguna dari 8C SMP IDN Boarding School. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir At-Takwir ayat 1 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Tafsir. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa matahari adalah makhluk yang sangat besar. Para ilmuwan menyatakan bahwasannya diameter matahari 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Adapun jarak dari bumi ke matahari menurut mereka sekitar 150 juta kilometer. Ini adalah jarak yang sangat jauh. Wallahu a'lam kebenarannya. Wa idzan nujumu qadarat. Tafsir. Apabila diteliti perkataan salaf terhadap tafsir Al-Qadorot juga terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, Al-Qadorot artinya berserakan atau berjatuhan, dan sebagian tafsiran yang lain bermakna yang artinya bermakna berubah, yaitu hilangnya cahaya. Kedua tafsiran adalah tafsiran yang tidak bertentangan karena apabila bintang-bintang berjatuhan, maka telah terjadi perubahan padanya dan hilang cahayanya. Wa idzal jibalu suyirat. Tafsir. Ada dua pendapat dalam ayat ini. Satu, yaitu dicabut dari pasaknya lalu dijadikan berjalan terbang di udara, dan kedua, dirubah dari batu yang kokoh menjadi debu yang berhamburan. Wa idzal qisharu utilat. Tafsir. Unta yang kandungannya sudah berusia 10 bulan lebih adalah harta yang berharga bagi orang-orang Arab di zaman dahulu. Karenanya Allah menggunakannya sebagai permisalan. Kalau unta ingin melahirkan, biasanya sang pemilik unta sudah mengetahuinya. Maka sang pemilik unta akan mengawasi kapan untanya akan melahirkan. Wa idzal wuhusyu husyirat. Tafsir. Terkait makna husyirat, ada dua pendapat di kalangan ulama ahli tafsir. Pertama, artinya meminta, yaitu dimatikan oleh Allah, dan kedua, yaitu akan dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat. Tafsir. Ini juga merupakan perkara yang sangat mengerikan. Makna dari sisi bahasa al-bihar mencakup seluruh kumpulan air, mencakup seperti lautan, selat, sungai, dan danau dan lain sebagainya. Wa idzan nufusu zuwijat. Tafsiran yang pertama dimaksudkan dengan dipertemukan adalah jiwa itu dimasukkan ke dalam badannya kembali. Tadinya ruh dicabut kemudian diletakkan di alam barzakh. Sedangkan tubuhnya bisa jadi lapuk bersama tanah atau bisa jadi dimakan oleh binatang buas atau dimakan oleh ikan. Namun pada hari tersebut ruh akan dikembalikan kepada tubuhnya semula. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Tafsir. Asal kata al-mau'udah adalah maknanya diberi beban berat. Karena berasal dari kata kerja wa'ad. Bi'ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa dia dibunuh. Tafsir. Salah satu kebiasaan jahiliyah pada sebagian kabilah Arab, bukan semua orang Arab, jika ada anak perempuan yang lahir maka akan dikubur hidup-hidup. Wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Tafsir. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa lembaran-lembaran catatan amal yang berada di tangan para malaikat ditutup tatkala seorang meninggal dunia, dan tatkala hari kiamat akan dibuka kembali untuk dilihat olehnya hasil catatan amalnya selama hidupnya. Wa idzas sama'u kusyitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Kalau ada kambing atau unta yang disembelih kemudian dikuliti, proses kulitnya dilepas itu disebut al-qash. Jadi pada hari kiamat kelak Allah akan merobek langit tersebut seperti ditariknya kulit dari hewan. Kita saksikan sekarang langit yang begitu hebat, tidak ada satu bagian pun yang berlubang. Semuanya kokoh dibangun oleh Allah dengan 7 lapis. Langit tersebut
lengket diangkat sebegitu kuat, akan tetapi pada hari kiamat kelak semua langit akan dirobek oleh Allah. Adapun yang mengetahui hakikat proses pencabutan langit dari tempatnya adalah Allah semata. Kita hanya mencoba memahami dari sisi bahasa. Wa izal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Tafsir. Bayangkan bahan bakar api neraka adalah manusia dan bukan batu atau bukan bensin, minyak tanah dan lainnya. Bahan bakar yang berasal dari batu panasnya lebih pedih. Oleh karena itu bahan bakar neraka jahanam adalah batu. Manusia disiksa dengan hal seperti itu sehingga dia terbakar dan akhirnya menjadi bahan bakar itu sendiri. Wa yazal jannatu uzlifat. Tafsir. Dan apabila surga didekatkan. Tafsir. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Seandainya jarak surga dengan kita adalah 1 juta kilometer atau lebih dari itu, niscaya seseorang akan sabar menempuh jarak sejauh itu jika diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang ada di surga. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di hati. Adapun kenikmatan yang dihasratkan dan dipinta, maka Allah langsung menyediakannya di surga. Niscaya sejauh apapun surga itu, pasti seseorang akan sabar berjalan untuk meraihnya. Alimat nafsum ma'ahturat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Tafsir. Setelah Allah menyebutkan sumpah-sumpah hingga 12 sumpah, kemudian Allah menjelaskan bahwa tujuan dari sumpah tersebut adalah untuk menekankan dan memastikan bahwa setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama ada di dunia, berupa amal baik dan amal keburukan. Bisa jadi dengan melihat isi catatan amal atau amal-amalannya datang dalam bentuk tertentu yang menunjukkan akan amalannya. Jadi ayat ini merupakan hawabul qasam dari 12 sumpah yang sebelumnya. Fala uqsimu bil kunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang. Al jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Wal laili iza as'as, demi malam apabila telah larut. Tafsir. Terkait makna as'as dalam bahasa Arab artinya pergi atau datang, sehingga bisa mengandung dua makna, malam tatkala ia datang atau malam tatkala ia pergi. Tetapi apabila kita melihat ayat selanjutnya, Allah mengatakan tatkala subuh mulai menyingsing sinarnya, yaitu menyingsing dengan perginya malam. Berarti ayat sebelumnya menunjukkan tentang datangnya malam, sehingga as-as yang lebih rajih adalah malam tatkala ia datang. Karena jika diartikan dengan perginya malam, maka akan terjadi perulangan. Karena perginya malam sama halnya dengan menyingsingnya sinar subuh. Was-subhi iza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Tafsir. Apabila Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, maka itu bukan merupakan celaan bagi Allah, karena terserah Allah ingin bersumpah kepada apa saja yang Dia kehendaki dengan makhluknya. Adapun kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, malaikat Jibril. Fi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy. Tafsir. Jibril adalah malaikat luar biasa yang merupakan penghulu para malaikat. Allah mengatakan bahwa Jibril adalah malaikat yang kuat di sisi pemilik arsy, yaitu Allah, dan dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Muta'in sama amin, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Tafsir. Jibril punya banyak anak buah yang menaatinya. Malaikat-malaikat langit patuh kepada Jibril atas perintah Allah. Malaikat Jibril adalah malaikat yang terpercaya. Malaikat Jibril membawa pesan dari Allah untuk disampaikan kepada Muhammad dalam keadaan terpercaya.
Wama sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Allah mengatakan sahibukum, yaitu sahabat-sahabat kalian, wahai orang musyrikin. Allah memakai ungkapan tersebut karena Nabi Muhammad dikenal baik oleh orang-orang musyrikin. Nabi Muhammad sebelum mengumumkan dirinya adalah seorang nabi, beliau dijuluki oleh orang musyrikin sebagai As-Shadiqul Amin, orang yang jujur, nabi terpercaya. Namun tatkala Nabi Muhammad memproklamirkan dirinya adalah seorang nabi, beliau kemudian dituduh sebagai tuduhan yang tidak diantaranya dikatakan sebagai orang yang gila, dukun atau penyihir, sehingga seakan-akan Allah bertanya, bukankah kalian tahu bahwa sahabat kalian Muhammad adalah orang gila? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya malaikat Jibril di ufuk yang terang. Tafsir. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi melihat malaikat Jibril ketika Jibril di Cakrawala di antara langit dan bumi. Malaikat Jibril membentangkan sayapnya yang berjumlah 600 sayap dan menutup seluruh ufuk alam semesta. Inilah bentuk asli dari malaikat Jibril. Tidak ada ufuk yang terlihat karena seluruhnya tertutupi oleh malaikat Jibril. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad bukanlah orang yang kikir enggan atau untuk menerangkan yang gaib. Tafsir. Donin ada dua, ada qiraah pertama bidonin dengan huruf do, dan bidonin dengan huruf do. Donin artinya bakhil atau pelit, ataupun donin artinya tertuduh. Jadi Muhammad bukanlah orang yang bakhil, dan Muhammad bukanlah orang yang tertuduh dalam menyampaikan wahyu. Artinya tidak ada wahyu yang disembunyikan oleh Rasulullah. Seseorang yang bakhil menandakan ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi Rasulullah tidak bakhil dan dia tidak tertuduh. Tetapi dia adalah seorang yang amanah. Oleh karena itu, seluruh wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah dari Allah sudah disampaikan kepada kita. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Tafsir. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukanlah merupakan perkataan syaitan, sebagaimana persangkaan orang-orang musyrik yang menuduh bahwasanya Muhammad adalah penyihir. Muhammad punya teman syaitan yang mewahyukan kepada beliau tentang ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya tuduhan tersebut adalah tidak benar. Padahal mereka bisa dengan sendirinya membedakan mana perkataan yang benar atau perkataan syaitan. Fa'aina tazhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Tafsir. Kemanakah kalian berpaling meninggalkan Al-Quran ini, sementara Al-Quran adalah obat dan petunjuk bagi kalian? Jalan mana lagi yang hendak kalian tempuh yang lebih jelas daripada jalan Al-Quran ini? In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Liman sya'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi segitu saja untuk video kali ini, tafsir At-Tafsir ayat 1 sampai 29. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.